Selamat sore, rekan-rekan Hactive 8, judges, dan hiring partner sekalian. Kami dari tim Ayo Rakit Komputer akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat selama kurang lebih 5 hari. Ayo Rakit Komputer, atau yang disingkat menjadi ARK, adalah aplikasi website untuk para pengguna komputer yang ingin merakit komputer sesuai dengan keinginan, baik untuk gaming maupun desain dan kebutuhan lain. Fitur lain yang dimiliki ARK adalah fitur e-commerce. Selain itu, ARK menyediakan layanan pengiriman komputer yang telah para user rakit melalui website langsung ke lokasi pengiriman. Nah, rekan-rekan sekalian, latar belakang kami membuat ARK adalah karena kami melihat antusiasme orang-orang dalam dunia teknologi, banyak sekali yang ingin merakit komputer sesuai keinginan, namun mengalami kendala dalam pemilihan komponennya. ARK hadir untuk menjawab keinginan orang-orang dalam merakit komputer, terutama untuk orang awam yang ingin merakit komputer sesuai keinginan. ARK dapat membantu orang-orang dalam pemilihan komputer sesuai budget, serta komponen yang sesuai agar mereka lebih mudah dalam merakit komputer impian mereka. Sebelum melanjutkan demonstrasi aplikasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jethro Pierce, latar belakang saya teknik informatika, dan di sini saya sebagai full stack developer. Perkenalkan, nama saya Giri Pridias Moroputra, background saya adalah teknik komputer. Saya di sini berperan sebagai full stack developer. Nama saya adalah Raisa Fania Antoinette, background saya adalah digital marketing, dan di sini saya berperan sebagai full stack developer. Nama saya Indara Laksmana Kajang Amerta, background saya hospitality management, dan saya berperan sebagai front-end developer. Halo, nama saya Jordi Mangko. Background saya English Department, majoring in teaching. Saya berperan sebagai back-end developer, membuat testing, validation, dan controllers. Untuk memulai, saya akan melakukan testing terlebih dahulu. Test case kami berjumlah 173 dengan presentasi 98,91, maka dari situ kami bisa simpulkan bahwa aplikasi ini berjalan dengan lancar. Setelah login, pada halaman home, user dapat melihat beberapa rekomendasi komputer yang telah kita sediakan pada berbagai price point. Di sini user bisa memilih rekomendasi tersebut dan mengcustomize-nya, atau bisa ngeklik tombol Let's Build untuk dapat memulai proses pemilihan komputer dari awal. Setelah memilih salah satu opsi tersebut, user akan diarahkan ke halaman build, di mana user harus mengisi form untuk nama custom komputer mereka dan juga budgetnya sebagai acuan dalam saat memilih komponen. Setelah mengisi nama dan budget, user akan memasuki halaman pemilihan CPU. Pada pemilihan komponen-komponen komputer, kita mengarahkan user untuk memilihnya secara berurut. Hanya komponen kompatibel lah yang akan muncul di kategori selanjutnya. Tapi jika user sudah memilih motherboard dan ingin mengubah CPU-nya, jika kedua komponen tersebut tidak kompatibel, maka akan muncul pemberitahuan bahwa ada komponen yang tidak sesuai. Di bagian kanan atas, user juga dapat melihat perkiraan total wattage dari semua komponen yang telah dipilih. Pada sidebar bagian kiri bawah, user dapat melihat total harga komputer dan budget mereka. Apabila user telah memilih semua komponen secara lengkap, user dapat mengklik tombol checkout dan akan langsung diarahkan ke halaman payment gateway. Terdapat 3 sistem pembayaran. Yang pertama dapat melalui transfer bank, yang kedua kartu kredit, dan yang terakhir e-wallet. Setelah pembayaran selesai, user akan di-redirect kembali ke homepage dan dapat melihat status pesanan pada halaman transactions history. Atau user juga bisa melihat semua build mereka di halaman My Builds. Saat kalian sudah selesai memesan, kita bisa lihat ke page TMS, di mana kita sebagai business owner bisa melihat transaksi yang dibuat oleh user. Jika kita sudah siap untuk mengirim barangnya, kita bisa ship produknya ke user masing-masing. Saat pesanan kita kirim, user akan otomatis mendapatkan email bahwa order sudah terkirim dan menerima invoice dari pesanannya. Di page TMS, admin juga bisa mengatur produk-produknya. Di sidebar di sebelah kiri, kita bisa lihat daftar-daftar produk yang ada seperti CPU, motherboard, dan seterusnya. Kalau kita masuk ke dalam page product, kita bisa melihat list-list produk yang ada, namanya, price, stok yang tersedia, dan lain-lainnya. Kalau admin mengklik tombol yang ada di kanan produk, dia bisa mulai mengedit info-info produknya. Dan untuk save, tinggal pencet tombol centang. Admin juga bisa menambahkan produk dengan memencet tombol tambah yang berada di atas list, dan menghapus produk yang tidak diinginkan lagi dengan memencet tombol delete yang di sebelah kanan list. Pada CMS, kita juga dapat mencetak seluruh history transaksi dalam bentuk PDF.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang workflow aplikasi ini. Aplikasi ini menyusun workflow client dan server. Seperti gambar di sebelah saya ini, kita bisa lihat pertama, client. Client itu memiliki register, login, produk list, build, dan lain-lain. Untuk menghubungkan client, kita bisa lihat ada perantara server dan juga akan disambungkan ke database. Untuk selanjutnya, ada juga CMS. CMS itu untuk admin. Kita bisa lihat, CMS itu berinteraksi dengan database juga melewati server. Root dasar seperti menambahkan produk, menggantikan isi produk, dan mengontrol status pengiriman, build, dan lain-lain, itu semuanya dikontrol di CMS. CMS ini, kalau produknya ditambahkan misalnya, itu akan tersimpan di database, dan juga nanti akan disambungkan ke server dan ditampilkan di client. Baiklah, untuk tech stack yang kita gunakan, yang pertama ada JavaScript sebagai bahasa pemrograman, Axios untuk jalur komunikasi antara klien dan juga server, Node.js sebagai JavaScript runtime environment, Express.js sebagai framework backend, Jest sebagai framework testing, NetMailer untuk pengiriman email, Bcrypt untuk mengenkripsi password, serta Heroku sebagai tempat pendeployan aplikasi. Untuk front-end sendiri, terdapat Vue.js sebagai framework front-end, Tailwind sebagai framework CSS bagian klien, Bootstrap sebagai framework CSS bagian admin, AOS sebagai animasi scrolling, Three.js sebagai animasi 3D interaktif, Sandwich sebagai payment gateway, Jingrid sebagai tabel interaktif, dan juga Firebase sebagai tempat mendeploy aplikasi bagian klien dan juga admin. Demikian presentasi dari kami. Kami sangat terbuka dengan kritik dan juga saran dari rekan-rekan semua. Terima kasih.